kita menyelenggarakan live edukasi hukum. Jadi terkait dengan edukasi hukum, persoalan yang sering dialami oleh masyarakat. Nah, di sini akan agak menarik, agak seru karena hari ini saya akan menyenggol teman-teman saya, rekan profesi saya, bukan personalnya, tapi yang saya akan sentuh kali ini adalah organisasi advokat terbesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sejawat, perkenalkan, nama saya Guntur Laremba. Di dunia maya, kebanyakan orang mengenal nama saya pengacara Guntur Laremba. Saya adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran yang juga berprofesi sebagai advokat, kepala kantor proteksi perlindungan hukum yang selama ini berjuang agar peradilan alternatif atau restoratif justice itu bisa jalan. Dan alhamdulillah, saya tidak mau mengklaim, tapi kebetulan saya adalah merupakan pelopor yang memperkenalkan atau yang sering mendengungkan, bahkan sudah ada sertifikat hak paten restoratif justice kami sudah lakukan. Kemudian oleh Bapak Kapolri sudah dibuatkan namanya surat edaran nomor 8 Romawi 7 tahun 2018 tentang keadilan restorasi. Lalu oleh Jaksa Agung telah dibuatkan yang namanya Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang keadilan restoratif. Bapak Ibu, saudara sekalian, rekan sejawat dan masyarakat seluruh Indonesia dimanapun berada, para aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, hari ini saya akan tampil lebih pada organisasi advokat, karena sebetulnya selama ini kita selalu hanya menyoroti yang namanya penegak hukum, penyidik, kejaksaan, dan kehakiman. Padahal advokat itu sebagaimana Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 itu adalah merupakan bagian daripada penegak hukum, penegak keadilan, demi untuk terselenggaranya namanya peradilan yang bersih, jujur, bebas dari diskriminasi. Sesungguhnya advokat ini adalah merupakan profesi yang bebas, independen maksudnya. Undang-undangnya juga kurang lebih sama, dengan dasar daripada maksudnya dasar daripada pendirian undang-undang advokat itu konsiderannya adalah bebas, independen, mandiri, sama seperti kehakiman, bebas, independen, dan mandiri. Advokat juga demikian. Namun kali ini saya harus berbicara banyak tentang organisasi advokat, apalagi dengan adanya semangat untuk menjadikan organisasi advokat Pradi menjadi single bar, atau misalnya bukan ada, atau dibilang begini, bahwa ada keinginan untuk menciptakan namanya single bar atau organisasi advokat yang tunggal. Saya tidak persoalkan adanya keinginan untuk itu. Sebagai advokat, saya adalah jebolan daripada Pradi, Pradi Selipi. Jadi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Otto Hasibuan karena kembali memimpin organisasi advokat terbesar, yakni Pradi. Selamat Pak Dr. Otto Hasibuan. Bapak adalah senior, guru kami, sekaligus sebagai pemimpin kami. Maaf, beribu maaf, beberapa waktu ini saya menyoroti tentang
penegakan hukum di penyidikan, bobroknya penegakan hukum di penyidikan, kejaksaan, dan pengadilan. Nah, kali ini tidak luput pula juga artinya tidak fair kalau saya tidak menyenggol yang namanya organisasi advokat. Bapak-bapak, saudara, rekan sekalian yang berprofesi sebagai advokat, mohon diketahui bahwa keinginan untuk menjadikan advokat ini menjadi satu, menurut saya sah-sah saja, sepanjang itu reasonable. Kalau saya mau jujur, lihat daripada apa yang dilakukan selama ini organisasi advokat terhadap penegakan hukum yang tidak benar, saya ingin bertanya, maaf ini, beribu maaf kepada rekan saya atau teman saya, senior saya, guru saya, pemimpin saya, dan leader saya di advokat Pradi yang bernafsu untuk menjadikan advokat ini menjadi satu. Bapak, peran aktif OA terbesar ini apa yang dilakukannya selama ini? Apa sih yang sudah dilakukan? Ketika penegakan hukum dari kepolisian tidak berjalan dengan baik, atau dari JPU, ataupun dari kehakiman, apa yang dilakukan? Saya ingin pertanyakan, Pak. Mestinya organisasi advokat ini, mohon maaf, bukan hanya meluluskan, membuat PKPA, kemudian upah, lalu setelah itu memperpanjang kartunya. Apa yang dilakukan? Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi saya ingin mengajak kita untuk berpikir secara objektif. Apakah kita sadar? Apakah OA ini sadar? Sebetulnya kita sebagai anak bangsa yang memang berada di dalam satu organisasi yang bebas dan independen, mestinya kita berperan aktif. Ketika hukum tidak jalan, maka sebagai advokat, ya, bagian daripada penegakan hukum harus hadir di sana, mengoreksi, memberikan masukan. Ini jangan. Kita ini walaupun terpecah-pecah, tetap advokat adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jadi dia dasarnya adalah Undang-Undang advokat. Sebetulnya kalau kita mau berdasarkan itu, mestinya kalau mau diperjuangkan bukan single barnya, tapi bagaimana caranya sebagaimana undang-undang tersebut yang bebas, mandiri, dan independen, advokat harus bisa menyumpah sendiri, nggak perlu numpang. Sekarang ini kalau advokat mau disumpah, harus disumpah sama PT. Apa maksudnya? Kalau kita mau independen, itu dilakukan. Kemudian, sebagai organisasi advokat terbesar, Pradi, harus proaktif untuk membela masyarakat. Artinya begini, bukan hanya masyarakat apa, seluruh masyarakat adalah ya dibela, karena konsideran daripada undang-undang tersebut sudah jelas. Nanti saya akan bacakan di sana. Bahwa teman-teman dari advokat, dari pengurus Pradi, mohon maaf, saya menyoroti Pradi ini karena saya jebolan Pradi, Pak. Tetapi saya juga adalah advokat yang pernah dikriminalisasi oleh advokat Pradi, bahkan wakil ketua Pradi Sidoarjo mengkriminalisasi yang bernama Ananto. Apa yang dilakukan oleh Pradi ketika ada pengacara yang dikriminalisasi? Apa yang dilakukan Pradi ketika ada penyelewengan, penyimpangan KUHP oleh aparat kepolisian? Apa yang dilakukan oleh Pradi? Pernah nggak kita berpikir, Pradi mohon maaf bukan hanya sekedar meluluskan orang jadi advokat, kemudian membiarkan, nanti setelah datang tahunnya ditagih, bos, bayaran bos. Maaf, saya tidak keberatan kalau soal itu. Tetapi apa pedulinya, apa sumbangsinya terhadap negara ini? Boro-boro mau bicara negara, dengan anggotanya saja tidak. Ketika ada advokat yang melakukan kecurangan terhadap masyarakat atau terhadap klien, mestinya Pradi sebagai organisasi terbesar harus mengejar, mengusut. Karena apa? Citra advokat. Orang tidak tahu itu. Misalnya advokat dari organisasi kecil, baru tumbuh. Itu cuma berapa gelintir orangnya. Ya,
Kalau rusak, yang paling mengalami dampaknya siapa? Adalah organisasi terbesar seperti advokat Pradi. Jadi mohon, saya ingin supaya independensi, ya, bebas dan mandiri sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, yang saya ingin memberikan ini konsiderannya. Mohon maaf Pak, teman-teman ini paling membaca pasal-pasalnya, tidak pernah mempelajari konsideran. Saya tidak perlu bacakan terlalu banyak, saya bacakan hanya 2. Konsideran, dalam konsideran Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Apa yang telah dilakukan oleh Pradi ini? Pak Dr. Roto, mohon maaf Pak, saya bukan menyoroti personal, tapi saya ingin menggugah hati kita. Pradi sekarang ini sedang getol memperjuangkan single bar. Apa maksudnya? Kepengen memonopoli. Apa perannya yang sudah dilakukan oleh Pradi terhadap advokat itu sendiri, terhadap masyarakat? Banyak masyarakat kita yang dikriminalisasi. Apa yang dilakukan Pradi? Harusnya Pradi itu kan punya uang banyak. Setiap tahun ini Pradi membernya ini ada ratusan ribu. Kalau setiap orang, setiap bulan, setiap masyarakat membayar sekian ratus ribu saja, 100 ribu saja, ya, 100 ribu kali 100 ribu sudah berapa Pak? Ya, sudah miliaran. Masa tidak bisa membiayai ketika ada masyarakat yang misalnya gara-gara mencuri singkong kemudian dipenjara? Tidak ada kepedulian daripada Pradi. Mana? Mohon maaf Pak, kita harus fair, kita harus adil. Advokat itu mencari nafkah dari orang berperkara. Orang yang berperkara punya uang banyak akan membayar kita. Tapi orang yang berperkara tidak punya uang, siapa yang bayar? Pos Paku. Negara yang bayar. Tapi Bapak tahu, kalau sudah ditangani Pos Paku, apa yang terjadi? Pengacaranya nggak boleh melawan. Karena kenapa? Itu ditunjuk oleh hakim. Undang-undang macam mana ini? Keadilan macam apa yang disebutkan ini? Dalam konsideran B. Sedangkan konsideran C, bahwa advokat sebagai profesi yang bebas. Ingat, advokat itu adalah profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum. Ya, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Sudah, dengan jaminannya ini maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tapi apa terima kasih kita terhadap terbentuknya undang-undang itu? Kita malah cuma ribut saja. Mestinya Pak, bahwa organisasi terbesar di Indonesia paling gampang bisa mempersatukan yang kecil-kecil kalau saja peran aktifnya jelas. Salah satu misal, ketika ada pengacara yang merugikan masyarakat, seperti di Surabaya ini ada pengacara yang melakukan penipuan terhadap kliennya. Sudah membayar 10 miliar, ternyata kalah di Mahkamah Agung. Yang kayak gini-gini ini Pradi harus turun tangan. 1, cara-cara menyogok, menyuap hakim itu harus dilarang, ditiadakan, dan diharamkan. Supaya bisa tegak namanya keadilan, nggak boleh ada hakim yang disuap. Karena hakim itu sudah digaji, difasilitasi oleh negara, dikasih insentif besar. Kalau disuap, kemudian Pradi tidak terlibat, tidak memberikan teguran, ini berarti akan tumbuh namanya penyuapan. Lalu buat apa kita katanya kita perlu menjawab, kita ini akan menjadi mandiri, bertanggung jawab dan menegakkan hukum. Dari mana judulnya menegakkan hukum kalau boleh suap? Apalagi seperti wakil ketua DPD Pradi Sidoarjo yang bernama Ananto, ya, dia itu adalah merupakan suatu bagian dari pemain, ya,
Saya sampai dikriminalisasi, dilaporkan. Dia nggak ngerti hukum, tapi dia laporkan saya. Nah ini Peradi harus berperan aktif. Kalau ada advokat, meskipun dia dari manapun, dari organisasi lain, Peradi sebagai organisasi terbesar harus mengambil alih. Advokat ini walaupun dia dari organisasi lain yang bukan organisasi advokat, boleh, bukan organisasinya, boleh dia lakukan pemanggilan berdasarkan undang-undang advokat, bukan berdasarkan Peradi. Harus dipanggil sesuai dengan undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003. Saya yakin mereka akan tunduk. Begitu dia sudah disidang, sidang dewan etik daripada itu, kemudian ditemukan bahwa penyimpangan dan harus benar-benar ini, itu langsung dipecat. Tidak boleh jadi pengacara. Begitu dia jadi pengacara di tempat lain, dikasih peringatan kepada OA. Saya yakin kalau Peradi memang mau menjadi penguasa daripada para advokat, gampang. Pegang itu organisasi advokat, lalu dirikan namanya apa? Mahkamah Sumpah atau Dewan Sumpah, ya, khusus untuk Peradi, khusus untuk advokat. Setiap hakim yang disuap, Peradi gak boleh ikut, gak boleh, harus menyoroti itu. Saya yakin kalau misalnya Peradi mau jadi pengawas daripada kepolisian yang curang, pengawas daripada mafia hukum, pengawas daripada dunia peradilan, saya yakin bisa. Tapi kalau hanya mau berpangku tangan, aduh, saya pertanyakan, Pak, apa manfaatnya? Seperti saya adalah PKPA Peradi, lulus Peradi, saya jebolan Peradi. Ketika saya dan istri saya dikriminalisasi oleh pengadilan, apa yang dilakukan Peradi? Saya lebih getol memperjuangkan diri saya daripada Peradi tidak pernah muncul. Mestinya nggak perlu dikasih tahu, ya, nggak perlu dikasih tahu, mencari tahu harus dilakukan. Seperti saya baru membaca dari media sosial, ada seorang ibu-ibu, ya, korban daripada istri kombes, ya, nih. Jadi beritanya saya dapat dari dari koran Kompas, tapi media, ya. Drama istri kombes pinjam uang 70 juta untuk beli tas mewah, ya. Si pemilik uang menagih hutang justru dikriminalisasi. Akhirnya diputus pengadilan bebas. Ini kan seperti apa yang selama ini saya sebut, saudara. Memang hukum kita sudah dagelan ini. Polisi itu digaji oleh negara menggunakan uang rakyat. Mereka harus bekerja jujur sesuai KUHP. Nah, saya lihat ini organisasi advokat, Peradi, ataupun yang lain-lain. Ya maaf, saya kenapa ngomongin Peradi? Karena saya ini jebolan Peradi, Pak. Ya, yang lain itu, ya terus saya nggak berani karena saya nggak pernah sekolah. Tapi pada waktu saya PKPA, Peradi tidak pernah mengajarkan kita tentang apa itu KUHP dan apa perannya KUHP. Padahal KUHP itu perannya penting. Sebab apa? Semua undang-undang, ya, ruang lingkup dari berlakunya perundang-undangan itu ada di dunia peradilan umum, dalam peradilan umum. Sedangkan peradilan umum itu dilaksanakan berdasarkan tata cara hukum acara, KUHP. Undang-Undang nomor berapa? 8 tahun 1981. Itu. Tetapi kenapa ini Peradi kalau dia PKPA tidak pernah memberikan materi seperti itu, padahal itu substansi. Kemudian kenapa Peradi tidak pernah membahas masalah Perkap nomor 8 tahun 2009? Kenapa Peradi tidak pernah membahas masalah Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman? Mestinya, karena ruang lingkup pekerjaan daripada advokat ini adalah itu semua, harus diajarkan. Jadi mohon maaf, Pak. Saya mohon maaf kepada organisasi di mana tempat saya menempuh pendidikan advokat dan saya lulus. Saya ingin mengatakan, saya sedih, Pak. Sekarang ini getol memperjuangkan ingin single bar.
Apa motifnya ini? Apa maksudnya? Ingin supaya bisa mengontrol. Bagaimana bisa mengontrol? Kalau organisasi di dalam organisasi Peradi itu sendiri melanggar tidak pernah dihukum. Ya, harusnya itu harus dipenjara dan dipecat. Tapi kita lihat seperti Ananto cuma pernah dikasih sourcing. Tapi kembali lagi dia jadi wakil ketua Peradi Sidoarjo. Dia laporkan saya. Jadi kalau bisa ketika itu para pengurus Peradi, tolong dipilih yang pintar hukum, terutama yang mengerti KUHAP, yang menguasai KUHAP. Yang menguasai KUHAP, yang menguasai perkaba, karena itu adalah ruang lingkup peradilan. Ya, pertama ruang lingkup berlakunya undang-undang adalah melalui peradilan umum. Peradilan umum diselenggarakan berdasarkan tata cara beracara sesuai dengan KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Perdata. Sedangkan polisi bekerja harus tunduk pada KUHAP. Sedangkan juga advokat bekerja tunduk pada KUHAP. Sedangkan jaksa bekerja tunduk pada KUHAP. Sedangkan hakim bekerja tunduk pada KUHAP. Nah, berarti karena tiga institusi ini adalah merupakan alat negara, kita sebagai advokat, sebagai pengawas, pengontrol, begitu salah kita suprit. Kalau ada teman-teman yang ingin menyogok ini, itu harus dibumi hanguskan. Jangan, karena itu tumbuhnya namanya mafia hukum, karena organisasi advokat diam saja manakala ada suap menyuap, praktek suap menyuap merajalela. Kita lihat Jaksa Pinangki berbuat curang, ya, dia menyenggol semua, yang namanya polisi disenggol, yang namanya kehakiman disenggol, yang namanya advokat disenggol juga. Ini kan praktek-praktek apa? Inilah pemborosan. Seandainya advokat ini mau berperan sebagai penegak hukum swasta yang penuh kontrol dengan dedikasi tinggi, saya jamin itu penjara akan kurang. Ya, ketika polisi tidak benar, ya kita protes. Tidak boleh begini, undang-undangnya ada. Sekarang siapa yang bisa mengontrol polisi? Mau atasannya polisi? Nah, atasannya polisi nggak ngerti hukum. Ya, mohon maaf, pengawas polisi atau atasannya itu dungu, bodoh, tolol. Kenapa? Ketololannya itu buktinya dia tidak bisa mengawasi, mengajari, menasihati, melarang anak buahnya. Malah jadikan anak buahnya sebagai sumber pencarian pendapatan, setor. Mohon maaf, saya tahu polisi masih banyak yang pintar, masih banyak yang bersih. Yang bersih dan pintar ini tidak termasuk. Yang saya maksud itu yang pangkatnya cuma rendah tapi mobilnya mewah, rumahnya sudah sugih, anaknya sekolah di luar negeri. Dari mana uangnya? Ya, kalau pengacara dibayar sama klien. Tapi kalau polisi dibayar sama siapa? Distor sama anak buahnya. Ketika ada pangkat baru, apa ini? Coba kita lihat. Maaf, ini bukan saya, saya harus jujur mengatakan. Bercerminlah. Lihat TNI. Pangkat kolonel. Rumah masih BTN, masih apa? Rumah gubuk. Tapi kita lihat teman-teman kita yang dari waduh. Mereka baru kapten, ya, AKP, itu sudah apa? Sudah, petatang-peteteng HP-nya, istrinya apa, perempuannya apa, rumahnya apa, mobilnya apa. Apalagi kalau dia dari unit tertentu yang memang basah. Tetangga saya Pak, pangkatnya cuma apa? Melati 1. Mobilnya, rumahnya ada 3, mewah semua. Dari mana? Ya dari kayak gini-gini. Pasti melibatkan juga advokat yang suka 86. Itu kalau advokat suka 86 meracuni undang-undang advokat. Saya ingin mengatakan begitu. Jadi saya dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini, saya sampaikan permohonan maaf kepada semua rekan, sahabat atau institusi yang tersinggung. Tapi saya tidak dalam posisi menyinggung. Saya ingin membuka mata kita.
terhadap ini lahirnya undang-undang yang namanya apa ya sekarang lagi ribut-ribut tentang Omnibus Law. Jangan kita ributkan undang-undangnya. Yang kita persoalkan tentang apa? Konsiderannya, diktumnya. Advokat itu harus bisa memberikan masukan terhadap yang namanya kita advokat mengerjakan hukum. Ini para profesor, mohon maaf Pak, saya lihat ada profesor hukum tata negara kesana kemari ngoceh gini-gini, mengecek sana mengecek sini, nggak pernah memberikan nasihat, ya, yang produktif. Hanya mau apa? Numpang tenar jadi pelaku politik. Jangan jadi ilmuwan. Ya, kalau mau jadi pelaku politik jangan jadi ilmuwan. Dimasukkan apa? Jadi komisaris BUMN begitu dipecat ngomongnya sudah lain. Apa ini profesor apa? Katanya ahli hukum tata negara. Harusnya dia mengkritisi tentang adanya kesalahan. Kalau mau bentuk undang-undang jangan sampai antara satu undang-undang dengan undang-undang lain saling tabrakan. Kita tahu undang-undang itu dibentuk selalu ada namanya konsideran. Selalu ada namanya diktum. Baca itu konsideran. Konsideran itu adalah dasar pembentukan undang-undang tersebut. Apa tujuannya? Itu konsideran. Saya ini bukan profesor. Saya ini hanya S1 yang pernah disebut memalsukan ijazah. Saya pernah didakwa, Pak. Saya bukan orang pinter. Ya. Saya pernah didakwa. Yang kebetulan saya bebas murni. Ya. Saya ingin mengatakan kepada masyarakat dan kepada para penggiat hukum. Yang namanya ahli, saksi ahli itu sesuai KUHP adalah orang yang benar-benar ahli, dia harus berbicara secara bebas merdeka. Berdasarkan keahlian yang profesional, bukan berdasarkan ahli bayaran. Seperti kita selama ini lihat, kalau ada saksi ahli yang hadir di penyidikan, hanya sebagian kecil yang benar-benar membicarakan tentang objektivitas perkara itu. Tetapi mereka lebih cenderung dikendalikan oleh penyidik yang nggak ngerti hukum. Nah, kalau ada seorang ahli, seperti ahli yang dianggap dalam perkara saya, penyidiknya itu nggak ngerti hukum, dungu, bodoh, tolol, kemudian mendatangkan saksi ahli, pertanyaannya sudah menggiring, kok dia mau ngikutin? Begitu dia hadir di pengadilan, saya tanya, ya, kepada masyarakat perlu tahu itu, ahli itu dia menentukan hidup Anda, padahal dia bukan siapa-siapa. Saya tanya langsung, Anda saudara saksi ahli, saudara punya keahlian apa? Sebelum saya tanya yang lain, saya tanya dulu, sadar nggak kamu kesaksianmu itu di polisi telah mengantarkan saya duduk di kursi persakitan? Anda akan saya tunggu 7 turunan. Apa saksi ahli itu bilang apa? Saya tidak pernah mengaku sebagai ahli. Lah kenapa kamu di BAP ngakunya ahli? Coba, ini juga ada kebiasaan dari, mohon maaf Pak, dari ini Universitas UNER yang diutus ahli hukumnya datang ke sana menjadi saksi ahli, saya jadi terdakwa. Jadi tolong kepada UNER, ya, kalau menunjuk orang itu jadi ahli harus ahli beneran, jangan ahli bayaran. Karena kenapa? Kalau kena batunya kayak saya, itu akan mempermalukan institusi. Ya, Universitas Airlangga Surabaya itu telah mengirim saksi ahli untuk menjadi saksi ahli di kepolisian yang memeriksa saya, dan saya jadi terdakwa. Ternyata saya mampu keluar dari kesaksian itu, saya mampu keluar dan saya bebas murni. Karenanya kepada universitas jangan sembarangan kirim orang. Kasihan universitasnya, ya, alma maternya. Saya benar-benar sedih karena KUHP mengatur harus ada keterangan ahli, tapi ahli yang dibawa adalah ahli bayaran, bukan ahli pikiran, ahli kecerdasan. Jadi sekali lagi, teman-teman advokat yang saya tahu masih banyak yang bersih, marilah kita mulai membersihkan profesi kita, officium nobile. Kita punya moto semboyan, ya, fiat justisia, ruat kelu. Kita akan menegakkan hukum walaupun langit akan runtuh.
Tetapi kalau sudah ketemu dengan 86, sogo, kepengen cepat kaya, dapat klien yang bisa dibodoh-bodohin, akhirnya apa? Bayarannya nggak wajar. Yang terjadi adalah kita menjanjikan kemenangan dengan bayaran yang tidak wajar ternyata dan benar. Kasihan masyarakat. Kepada teman-teman advokat dan terutama organisasi terbesar advokat di Indonesia yang saya tahu sampai hari ini yang paling terbesar adalah Peradi. Tolong Pak, demi marwah Peradi atau advokat, Peradi ini harus mengambil peran bukan berdasarkan OA, tapi berdasarkan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Saya mohon, kenapa? Kalau kita mendengar ada advokat dari OA lain yang melakukan kecurangan, kemudian ini diam saja kalau bukan organisasi kita, masyarakat itu nggak tahu. Ada organisasi advokat aneh-aneh, macam-macam. Ada A, B, C, D, sampai Z. Nah, untuk mempertahankan citra dan nama baik daripada advokat itu sendiri, saya mengusulkan supaya organisasi advokat terbesar seperti Peradi ini jangan ribut soal single bar. Keinginan untuk menguasai seluruh advokat di Indonesia supaya yurannya diterima oleh Peradi. Maaf, kalau itu saya keliru, itu saya minta maaf. Tetapi apa maksudnya? Sedangkan selama ini Peradi tidak pernah melakukan apa-apa. Maunya kalau ada yang membutuhkan advokat, yang membutuhkan bantuan, harus keluar duit. Ini yang keliru. Itu kan kita sudah terima uang yuran daripada advokat. Ketika ada advokat yang dikriminalisasi, kita bebaskan dari biaya berapa. Karenanya ada juga harus ada LBH, ada bantuan hukum, ada divisi hukum daripada Peradi. Uang Peradi ini cukup banyak. Jadi jangan, ya salah satunya saya juga punya uang di sana. Biarpun saya cuma satu sama istri saya, sama anak saya 2 orang. Saya, kemudian istri saya. Kami ini orang yang cinta Peradi. Cuma sekarang ini saya harus pindah dari organisasi Peradi. Saya berpindah, Pak. Ya, karena kenapa? Ya, saya ini bukan apa. Untung ada organisasi advokat lain. Saya begitu kecewa, saya pindah aja, ya. Karena saya melihat bahwa organisasi Peradi ini hanya mau ngambil duit saya, tapi tidak ada perhatian pada kami, ya. Saya pindah, Pak. Sekarang saya pindah ke salah satu lah, saya nggak usah sebut, nanti kira saya promosi, ya. Tapi yang pasti, saya sangat menaruh hormat kepada Bapak Dr. Otto Hasibuan. Tolong Pak, ya. Kembalikan, jangan dulu, kalau bisa dihapus saja dulu, dimusnahkan rencana untuk single bar. Karena tidak substantif. Yang substansi itu adalah bagaimana caranya Peradi mengambil peran lebih banyak untuk menegakkan yang namanya Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Lalu semua OA diwajibkan untuk memberi kontribusi supaya ada namanya LBH-nya. Kalau Peradi ini butuh kekurangan dana. Ya sudahlah, organisasi Peradi kecil, organisasi advokat kecil yang anggotanya masih di bawah 100 disuruh nyumbanglah kepada organisasi besar karena nggak ada uangnya, toh. Nah, bagaimana kita bisa percaya Peradi untuk memimpin single bar kalau yang substansi tidak pernah dia turun tangan? Misalnya, ketika KUHP tidak bisa dijalankan, Peradi harus berperan. Karena kenapa? Di bab 2, saya nggak usah bicara bab 1 ya, kita bicara bab 2. Bab 2 dalam KUHP itu sudah jelas. Ruang lingkup berlakunya undang-undang adalah di peradilan umum. Peradi harus khatam di situ, harus hafal, dijabarkan kepada semua advokat. Kemudian bab 3, ya, peradilan umum diselenggarakan berdasarkan tata cara
yang diatur hukum acara, yakni KUHP. Lalu bab 4, yang namanya penyidik, yang namanya JPU, yang namanya hakim, itu mereka adalah mereka adalah pejabat yang diberi kewenangan.